Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh datang kembali kepadamu untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang belum ambil Alkitabnya, kita akan buka di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Kalian bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada Dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik, di dalam perikop ini diceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang hamba perwira yang terkena sakit lumpuh. Nah, ketika Yesus berada di Kapernaum, seorang perwira ini menghampirinya dan ia memohon kepada Tuhan, yaitu untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, di sini seorang perwira ini adalah seorang perwira yang sangat baik. Ia peduli kepada hambanya. Ia rela untuk memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Nah, seorang perwira ini bukanlah orang Yahudi, tetapi orang Romawi. Nah, di sini perwira ini memiliki kepercayaan bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan hambanya. Ia dengan relanya memohon kepada Yesus. Ia merendahkan dirinya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup untuk menolong hambanya. Nah, di sini pun Yesus terkagum akan apa yang ia ucapkan, apa yang ia perwira ini katakan kepada Yesus. Maka dengan rela Yesus pun mau menolong perwira ini, mau
menyembuhkan hamba dari seorang perwira ini. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dapat melakukan hal sesuatu yang dapat kita lakukan. Contohnya, kita dapat menolong teman kita, menolong saudara kita yang mungkin dalam keadaan kesusahan. Kita dapat mendoakannya. Kita bisa untuk memberikan suatu support kepada mereka, mendoakan dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja teman kita, ataupun apapun keadaan mereka, kita dapat melakukannya dan memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan, kesusahan. Nah, adik-adik, di sini seorang perwira ini memiliki kepedulian yang begitu besar. Ia sangat memperhatikan setiap apa yang ia lihat, yaitu hambanya yang sedang sakit, lumpuh. Maka ia dengan relanya memohon kepada Tuhan. Ia dengan relanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan untuk hambanya yang sedang sakit. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memiliki kepedulian. Kita pun harus memiliki hati yang penuh kasih, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus memiliki teladan apa yang sudah Tuhan Yesus kita berikan kepada kita. Kita mengambil teladan dari Yesus, bahwa Yesus adalah kasih. Nah, oleh karenanya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peduli, harus mempunyai hati yang kasih kepada siapapun, tanpa memandang orang, tanpa memandang, memilah-milih siapa yang harus kita tolong, siapa yang harus kita doakan. Tetapi kepada siapapun kita harus peduli. Kepada siapapun kita harus dapat mengasihinya. Dan kita pun mau mendoakan siapapun tanpa memilih-milih. Atau mungkin kita bisa mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita diingatkan pagi ini melalui firman Tuhan pagi ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, sangat baik bagi kita. Adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami. Selanjutnya kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang menuntun kami. Berikan kami Tuhan kekuatan untuk kami dapat peduli kepada siapapun Tuhan, tanpa memilih-milih orang, tanpa memandang siapa yang harus kami tolong. Tetapi biarlah kasih Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mau peduli kepada siapapun dan mendoakan siapapun Tuhan, tanpa kami memilah-milih kepada orang-orang tertentu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.